Ada 3 kata ajaib ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya, berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di sharing bisnis Cilia kali ini, saya akan sharing mengenai topik the art of dealing with people, ya, karena ini penting juga di dalam kita menjalankan bisnis kita. Dan video ini juga merupakan salah satu program dari Goals and Mindsetting dalam berbisnis. Bagi teman-teman semua nih yang sedang menjalankan bisnis, perlu dipahami bahwa bisnis itu tidak hanya sekedar memiliki skill mengenai pengembangan bisnis, ya, skill mengenai keuangan, lalu skill mengenai digital marketing. Ada satu skill lagi yang penting juga, yaitu skill berinteraksi dengan orang lain. Karena ketika kita berbisnis, tentu kita berinteraksi dengan orang lain, baik itu dengan tim kita atau dengan calon klien kita, ya. Nah, itulah bagaimana caranya kita bisa mengasah kemampuan kita untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Dan insya Allah di video kali ini saya akan sharing dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semua orang, ya, menginginkan 2 hal ini, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan. Jika kita mempelajari cara membina hubungan dengan orang lain, artinya kita sudah 85% menempuh yang namanya kesuksesan dan 95% menempuh kebahagiaan. Sebelum bertemu dengan orang lain, benahi diri kita dulu, yaitu dengan bangun rasa percaya diri. Ketika kita percaya diri, maka aura positif di dalam diri kita akan terpancar keluar, gitu ya. Jadi bukan jago ngomongnya dulu, benahi diri kita dengan percaya diri. Percuma kita jago ngomong, tapi kalau kita tidak percaya diri orang atau di halayak umum, itu tetap aja kita tidak akan terlihat berisi nanti. Omongan kita tidak akan didengarkan. Jadi bangunlah rasa percaya diri itu. Dan untuk jago ngomong itu sih juga penting, ya, penting banget gitu. Tapi itu memang perlu step lagi, perlu latihan. Kita perlu sering-sering bertemu dengan orang-orang. Nah, caranya ya kita harus percaya diri dulu itu tadi gitu. Terus mulai menyapa duluan ketika kita bertemu dengan orang yang istilahnya baru kita kenal, ya. Misalnya kita ketemu dengan orang-orang di dalam sebuah seminar gitu. Jangan ragu untuk memulai percakapan duluan. Nah, itu salah satu membangun rasa percaya diri kita. Rasa percaya diri itu juga bisa meminimalisir yang namanya gugup tadi gitu, ya. Dengan percaya diri, orang-orang akan melihat kita bahwa diri kita ini yakin. Dari ucapan kita, ya, dari cara kita berbicara gitu, kita lebih banyak mendengar daripada berbicara nantinya. Lalu kita memberikan feedbacknya, memberikan solusi kepada mereka dengan rasa percaya diri dan dengan yakin tadi, maka secara tidak langsung kita juga menginfluence mereka, ya, dari gestur kita juga gitu, ya, positif, cara duduknya tegak, terus selalu tersenyum, dan mendengarkan dengan baik, seperti itu. Otomatis mereka juga akan meresponnya dengan baik. Nah, itu tadi adalah salah satu cara bagaimana kita membangun interaksi terlebih dahulu kepada orang yang baru pertama kali kita temui. Jadi tadi stepnya adalah orang-orang yang baru kita temuin, ya. Nah, sekarang adalah step kedua adalah orang-orang yang sudah menjadi loyal customer kita.
Kalau di dunia usaha, tentu kita memberikan privilege ya kepada mereka, seperti kami berikan diskon atau seperti itulah ya di dalam dunia usaha. Lalu bagaimana di dalam dunia interaksi? Rajin-rajin menyapa, tanya apa kabar, seperti itu. Karena orang itu kalau disapa, ditanya kabarnya, itu seperti diperhatikan. Nah, seperti deh teman-teman semuanya, kalau kita tiba-tiba ya di WA atau di SMS ucapkan happy birthday gitu, selamat ulang tahun, atau enggak hanya sekedar menanyakan apa kabarnya gitu, seperti itu, tentu kita senang banget. Wah, ternyata tuh kita diperhatikan ya, padahal belanja kita itu enggak besar gitu, paling cuma 200.000 mungkin. Membangun pelanggan itu memang perlu kesabaran ya, tapi dengan rasa sabar kita terus memberikan interaksi kepada pelanggan kita, tetap membina mereka ya, para pelanggan-pelanggan kita. Dengan begitu secara tidak langsung sudah membentuk leadership di dalam diri kita. Artinya ketika leadership di dalam diri kita sudah terbentuk, wadah kita tuh sudah siap gitu, sudah siap untuk besar, bisnis kita sudah siap untuk maju gitu. Dan itulah ciri-cirinya ketika bisnis bisa berjalan, yaitu leadership kita itu sudah terlihat gitu. Kita sudah bisa memanage para tim kita, sudah bisa handling bagaimana ketika pelanggan kita komplain, bagaimana pelanggan kita memuji ya, memanage emosi kita ketika kita sedang menghandle para pelanggan atau tim kita. Disitulah yang namanya leadership kita terbentuk. Kenapa perlu wadah? Kita disiapkan dulu nih wadah diri kita ya. Ilustrasinya tuh seperti ini. Ketika di rumah kita ya, rumah teman-teman semua sedang hujan, lalu teman-teman menaruh ember di depan rumah, di depan pintu gitu ya, untuk menampung air hujan. Kita menyiapkan 3 ember, lalu tetangga kita menyiapkan 5 ember gitu. Nah, tentu hasilnya banyakan mana? Pasti banyakan tetangga kita, karena dia sudah menyiapkan wadahnya. Nah, disitulah ya, kenapa kita hanya menyiapkan wadah ember hanya 3, padahal kita punya ada 5 lagi gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa enggak jadi 8 gitu kita menyiapkan? Nah, itulah salah satu poinnya, bahwa kita perlu menyiapkan wadah itu. Nah, ketika wadah itu, ember-ember ini sudah berisi ilmu, sudah berisi kita bisa berinteraksi dengan baik kepada customer kita gitu ya, kepada pelanggan-pelanggan kita, kepada tim kita. Nah, itulah kenapa artinya kita sudah bisa maju, bisnis kita sudah bisa berdiri dengan baik, dan insya Allah bisa besar. Jadi terjawab ya, kenapa kok kita belum diberikan pelanggan yang setia, kok kita belum diberikan tim-tim yang hebat gitu ya. Karena memang Allah melihat kita ini belum siap. Takutnya ketika diberikan sama Allah langsung gitu ya, 1.000 pelanggan misalnya secara bertubi-tubi, nah kita jadi tidak bisa melayani mereka dengan baik. Nah, itu artinya kita menzalimi mereka. Nah, itulah yang Allah tidak mau. Allah mencegah agar kita tidak menjadi orang yang menzalimi orang lain. Seperti itu. Kita tidak juga hanya menyiapkan wadah untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, tapi juga dengan keluarga kita, yaitu dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ya, banyak yang sering nih konsultasi, Mam Cilia, kok pasangan saya belum mengizinkan saya ya untuk berbisnis gitu. Nah, jangan langsung menjudge loh sebenarnya. Bisa jadi pasangan kita bukannya tidak menyetujui,
Siapa sih yang nggak seneng gitu ya, istrinya memiliki sebuah bisnis, jadi mandiri, bisa beli lipstik sendiri, bisa beli baju sendiri, bahkan mungkin membantu perekonomian keluarga. Jadi coba dicek ya, kenapa pasangan kita menolak kita ya, melarang kita untuk berbisnis. Salah satunya mungkin kita terlalu fokus kepada bisnis sampai lupa kepada kodrat kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Sampai rumah terbengkalai ya, suami tidak terurus, anak-anak tidak terurus gitu. Itu yang membuat suami tidak menyetujuinya gitu. Itu harus kita hindari, itu harus kita siapkan wadahnya agar pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita bisa menjadi support system kita yang terbaik. Doa mereka, ridho mereka itu yang bisa memperlancar bisnis kita. Saya pernah hadir di salah satu seminar bisnis ya. Di situ salah satu pembicaranya bilang bahwa fokus itu satu ketika menjalankan bisnis. Ya, satu hal poin untuk itu saya setuju gitu. Fokus itu satu. Ketika kita baru mulai menjalankan bisnis. Jadi kalau baru mulai ya satu dulu difokusin sampai berhasil gitu loh. Dan jangan sampai belum berhasil kita ingin jalankan yang lain gitu. Karena ingin apa? Mendapatkan apa? Cuan yang banyak katanya ya. Padahal ingat, Allah itu tetap tidak akan memberikan rezeki yang banyak, tidak akan memberikan pelanggan yang banyak. Karena apa? Yaitu tadi kembali lagi kepada wadah kita. Kalau kita menjalankan banyak bisnis, khawatir kita juga menzolimi orang gitu. Karena salah satunya kita tidak bisa berinteraksi dengan baik kepada para pelanggan atau kepada tim kita nantinya. Dan itu juga yang membuat salah satu branding kita jadi tidak baik nantinya. Kenapa? Bagaimana? Jadi gini, kita kan membranding diri kita sebagai muslimah trainer nih ya. Lalu bagaimana kita orang-orang bisa percaya bahwa kita adalah muslimah trainer, adalah mompreneur kalau bisnis kita tidak ada satupun yang berhasil gitu. Jadi buktikan dulu satu sampai berhasil, bangun satu dulu sampai berhasil ya. Timnya sukses gitu ya, timnya solid, terus produk brandingnya sudah dikenal ya, bagus. Nah bolehlah kita membuat bisnis baru lagi. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan palu gada, karena teman-teman bisa lihat ya, para pebisnis besar di luar sana itu banyak memiliki bisnis, menginvest uangnya di mana-mana. Tapi mereka tidak memulai langsung banyak semuanya. Mereka memulai dari satu dulu, baru setelah berhasil mereka sudah menemukan caranya, patternnya, polanya, baru mereka menjalankan bisnis berikutnya. Jadi siapkan dulu wadahnya ya teman-teman semuanya, baru deh mulai bangun. Jangan langsung juga berputus asa, ini kayaknya bisnisnya nggak berhasil nih gitu, terus langsung bikin bisnis lagi. Buat targetnya dulu. Misalnya ketika kita menjalankan bisnis ini setahun lah, jangan 6 bulan. 6 bulan itu terlalu singkat gitu, karena tidak, itu baru brandingnya saja 6 bulan ya, omsetnya tentu belum ada gitu, belum terbukti. Jadi buatlah target setahun. Kalau mau cepat lagi ya kejar gitu loh. Siapkan wadahnya dengan baik, siapkan wadahnya dengan cepat, seperti itu. Ada 3 kata ajaib ketika kita berhubungan dengan orang lain ya, berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Yaitu yang pertama adalah maaf, kedua tolong, dan ketiga terima kasih. Ketika kita hendak membutuhkan bantuan orang lain, jangan segan mengucapkan kalimat tolong ya. Lalu ketika sudah dibantu oleh orang sekitar kita, jangan segan dan jangan lupa untuk bilang terima kasih apapun itu ya. Lalu
satu hal lagi juga, yaitu maaf. Ya, walaupun kita melakukan hal kecil, contoh ya kepada calon customer atau kepada tim kita telat reply, ketika kita mereply, kita bilang maaf ya gitu, tadi maaf ya reply-nya telat, seperti itu ya. Jadi maaf, tolong, dan terima kasih itu adalah 3 kata ajaib yang harus terus kita menjadi pedoman di dalam berinteraksi kepada orang lain. Oke, selanjutnya juga ada nih yang bertanya ya, bagaimana sih caranya membina reseller atau tim nih dengan baik? Nah, membina tim atau membina reseller ini adalah bagian juga dari kita belajar the art of dealing with people. Jadi kita sama aja berinteraksi juga dengan orang. Walaupun tentu memberikan sharing ilmu ya, product knowledge, memberikan bagaimana cara berjualan itu penting ya. Tapi kali ini saya ingin membahas mengenai tips bagaimana cara membina, tapi yang ada hubungannya dengan the art of dealing with people tadi. Yaitu yang pertama adalah cara kita memuji tim kita. Tentu semua orang suka dong ya dipuji, jangankan orang lain, diri kita aja juga pasti seneng dong ya dipuji. Kalau kita ketemu teman kita gitu, terus tiba-tiba teman kita atau orang yang kita kenal itu memuji, wah kamu kok cantik banget ya, tambah cantik, tambah seger, misalnya seperti itu kan kita seneng banget gitu. Atau pasangan kita memuji, wah rumahnya jadi rapi banget, makasih ya sayang, misalnya seperti itu kan kita seneng banget dong gitu. Begitu juga tim kita gitu ya, para reseller kita itu senang sekali dipuji ya. Kalau misalnya berprestasi tentu ya kita puji juga gitu, sudah pasti itu atas keberhasilannya. Lalu bagaimana yang belum berhasil? Dipuji juga gitu, karena puji akan istiqomahnya dalam menjalankan bisnis gitu loh, agar tetap semangat gitu ya. Lalu yang kedua adalah cara mengkritik. Bagi teman-teman yang sudah pernah merasakan bekerja dengan orang lain gitu ya, tentu pasti sebel banget ya, kesel sekali kalau atasan kita menegur kita di depan di depan teman-teman kita yang lain. Begitu juga dengan tim kita. Jangan kritik mereka di depan tim kita yang lain. Jadi kritiklah secara personal. Nah, disitulah ketika sedang one on one kita mengutarakannya. Cara mengkritik juga tentu kita harus dengan lembah lembut, karena Rasulullah saja ketika berkata kepada umatnya ya, menyampaikan kepada umatnya dengan kalimat lemah lembut gitu. Nah, kita pun sebagai umatnya juga harus seperti beliau, berkata dengan lemah lembut, sekalipun itu adalah sesuatu hal yang sangat mengganggu ya, mengganggu kebersamaan, mengganggu jalannya bisnis kita. Sampaikan dengan baik. Awalilah kritik dengan pujian dan sanjungan, dan buatlah kritik ini sebagai kritik yang impersonal. Jadi kritiklah pekerjaannya, bukan kritik orangnya ya. Jangan diungkit-ungkit gitu loh, karena setiap orang itu unik, punya keunikan masing-masing gitu, berbeda. Jadi jangan mengharapkan orang lain itu sama dengan diri kita. Nah, jadi dari percaya diri tadi, terus kita menyiapkan wadah kita bisa berinteraksi dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita ya. Artinya kita sudah siap untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seorang muslimah yang baik, insya Allah. Itulah tadi bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan calon customer, dengan klien, berinteraksi dengan tim kita ya,
berinteraksi dengan keluarga, sehingga bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa teman-teman praktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari ketika menjalankan bisnis, ya. Insya Allah juga program Goals and Mind Setting ini bisa istiqomah saya lakukan melalui sharing-sharing video ini, sehingga bisa membantu teman-teman semuanya nih dalam menjalankan bisnis. Sebab ketika kita menjalankan bisnis, tidak hanya ilmu duniawi saja yang perlu kita dapatkan, tapi juga ilmu perbaikan diri itu perlu juga kita pelajari, perlu kita dapati untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita. Tidak hanya untuk orang banyak, tapi juga berguna untuk di mata Allah, agar kita bisa menjadi muslimah yang solehah, muslimah yang pintar, muslimah yang mandiri, ya. Insya Allah bisa menjadi contoh tauladan buat anak-anak kita kelak, juga menjadi seorang istri yang solehah buat pasangan kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.